memiliki jiwa kompetisi. Ya, untuk selanjutnya eh, yang dikatakan dengan kompetitif itu sendiri adalah eh, dalam hal ini kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang dialami atau terjadi terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memenangkan sebuah pertandingan atau sebuah persaingan. Jadi adik-adik harus tahu bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita juga perlu memiliki jiwa yang kompetitif, yaitu kemampuan untuk bersaing. Yang jelas persaingannya itu ingat secara sehat. Nah, contoh yaitu pertandingan sepak bola antara Persija dan Persib. Nah, PS Persib, Persija PS Persib, yang sangat kompetitif. Dalam arti kata begini, antara Persija dan Persib ini sama-sama ingin unggul. Nah, sama-sama ingin unggul, sama-sama ingin memenangkan kejuaraan tersebut. Nah, siapa yang bisa memenangkan pertandingan itu? Nah, dalam hal ini, jika salah satu dari lawan tidak berusaha untuk menang, berarti tidak memiliki kompetitif, artinya tidak ada persaingan di situ. Nah, jadi persaingan ini sangat diperlukan oleh adik-adik sekalian. Nah, untuk selanjutnya adik-adik juga harus memahami kedepannya dalam hal belajar perlu bagaimana supaya belajarnya lebih giat. Nah, bukan kita ingin menang, bukan kita ingin menunjukkan kita yang hebat, tapi kita menunjukkan sikap yang bersaing, yang secara sehat, yang tidak merugikan temannya. Nah, itu yang harus adik-adik pahami. Nah, selanjutnya adik-adik untuk perlu kita ketahui di sini, berkaitan dengan kompetitif ini ada yang harus adik-adik pahami juga, yaitu keunggulan kompetitif. Ya, secara umum keunggulan kompetitif merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk memformulasikan strategi pencapaian peluang keuntungan melalui maksimisasi penerimaan dari investasi yang telah atau akan dilakukan. Nah, sekarang kita sudah mengaitkan berjiwa kompetitif untuk berwirausaha. Nah, sebelum kita memperjelas lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu menjelaskan apa itu pengertian dari wirausaha. Wirausaha itu sendiri adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, kemudian memasarkannya serta mengatur pemodalan operasinya. Jadi arah kita ke depannya diharapkan adik-adik ini sendiri juga nanti bisa berpenghasilan dengan berwirausaha. Karena berwirausaha itu adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan dengan kemampuan ia untuk memproduksi sebuah produk, kemudian produk itu dipasarkan, dan kemudian kemampuannya juga untuk mengatur pemodalannya. Nah, jadi diharapkan adik-adik bisa memiliki jiwa-jiwa ini.
Nah, di sini kita contohkan. Nah, adik-adik kita contohkan ya. Kita contohkan untuk misalnya sebuah usaha, anggap aja di sini karena kita lebih cenderung online untuk jualan. Nah, sebenarnya adik-adik bisa memanfaatkan era digital. Nah, era digital itu adalah kemampuan kita memanfaatkan sumber daya yang ada, misalnya sumber daya manusia yang ada pada adik-adik sendiri, kemampuan adik apa, kemudian kita juga bisa memasarkan. Nah, sekarang itu untuk memasarkan sebuah produk tidaklah sulit kalau kita mau, asal kita rajin dan kita tekun. Nah, yang pertama adik-adik harus lakukan adalah kemampuan adik-adik untuk bagaimana apa yang kita produksi itu bisa diterima orang lain oleh konsumen. Nah, karena kaitannya nanti dengan konsumen. Nah, seperti ini. Saya contohkan, misalnya nanti ada sebuah usaha online kecil-kecilan ya, untuk kecil sekarang yang bergerak di bidang produk bakery, yaitu roti. Nah, misalnya ini misalnya harus kita pandai memberi nama. Apa nama dari produk ini? Nah, ini diberi nama oleh Rani Pergi Bakery, yaitu roti gulung. Nah, karena roti gulung ini ada abonnya, jadi diberilah roti gulung abon dan disingkat dengan sebutan rolung. Nah, adik-adik harus bisa memberinya nama yang unik dan juga harus bisa bagaimana kemasannya semenarik mungkin sehingga orang-orang bisa menerima produk ini. Nah ini. Kemudian kita juga di sini misalnya memproduksi yaitu roti abon, roti sobek abon. Nah, kita bisa memberi namanya yaitu roti sobek. Nah, ya harus tahulah kita memberi nama. Nah, demikian adik-adik ya. Juga di sini ada sebuah pizza, yaitu pizza potong, disingkat dengan pizzpot. Nah, pizzpot ini sendiri adalah pizza yang dalam ukuran besar tapi kita jual dengan potong. Nah, dan kita juga bisa memberikan berapa harga dari pizza ini. Nah, kemudian adik-adik juga bisa di sini membuat produk lain, inovasi untuk membuat roti-roti yang enak. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa mengembangkannya. Ini contoh ya, adik-adik. Adik-adik kan memiliki kemampuan yang beda. Mungkin yang mampu di bidang usaha untuk make up ya, untuk yang perempuan silahkan dilanjutkan. Untuk yang kemampuannya membuat produk misalnya masakan, lauk pauk silahkan. Yang hobinya di bidang kameramen ya mungkin bisa menjadi untuk bagaimana biar usaha dalam bentuk kameramennya itu bisa berkembang. Nah, misalnya bisa untuk foto acara-acara pernikahan dan sebagainya. Nah, ini misalnya kita buat roti. Nah, roti ini sekarang kita untuk memasarkannya tidak seperti dulu. Kita harus membawa jajan itu mengenalkannya dengan cara menjualnya itu dengan misalnya kita berkeliling. Sekarang tidak lagi seperti itu, tapi kita bisa masukkan ke sebuah dengan menggunakan kehebatan di era digital ini ya, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa juga di akun-akun lain media sosial yang bisa mencapai untuk mengenalkan produk-produk yang kita jual. Dan yang lebih penting, kita harus memperhatikan rasa. Nah, bagaimana kemampuan kita memberikan rasa yang bisa membuat orang tidak melupakan produk kita. Nah, pelayanan yang baik juga penting. Kemudian, jika ada sebuah
komentar-komentar mengenai produk kita yang tidak baik, kita juga bisa menjadikannya itu sebagai semangat untuk kita menjadi lebih baik, supaya produk-produk kita tetap berkualitas. Nah, jadi adik-adik yang berbahagia pada kesempatan ini, pada video ini, Bapak juga ingin memberikan sebuah apa sih tadi kompetitif itu? Kita kembali lagi ke kompetitif. Nah, kompetitif ini sendiri tadi kan udah dijelaskan. Adalah sebuah persaingan. Lalu persaingan bagaimana? Itu persaingan yang sehat. Nah, lalu adik-adik bisa juga mengkaitkan ini dengan kemampuan untuk berwirausaha. Ya, contoh tadi adalah produksi Rani Vergi Bakery, yaitu yang memproduksi roti-roti dengan berbagai jenis dan keunikan tersendiri. Nah, untuk mendagangkannya bisa memasarkannya bisa melalui media sosial. Nah, lalu bagaimana kalau produk kita tidak diminati orang lain atau tidak ada konsumen yang berminat? Kita harus tetap semangat. Jadi bagaimana produk ini bisa diterima orang lagi? Bagaimana bisa diterima orang lagi? Ya kita harus pelajari. Jika ada komen, ya ini kok kurang enak, ini kok kurang lembut. Nah, kita perbaiki. Nah, itu yang harus adik-adik sadari. Baiklah adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan sebuah 7 tanda orang yang berjiwa kompetitif. Nah, di sini harus tahu. Nah, yang pertama itu yaitu adalah kita harus merasa bagimu hidup adalah persaingan. Jadi, kamu harus selalu unggul dalam hal apapun. Nah, jiwa-jiwa ini harus dimiliki. Kita harus memiliki jiwa ingin unggul. Nah, kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan jiwa yang berikutnya, orang yang berjiwa kompetitif adalah yaitu ketika ditantang oleh orang lain, kamu langsung merasa bersemangat. Nah, jadi pentingnya semangat itu. Nah, ya. Jadi bertantang ini bukan kita diajak berkelahi, tapi kemampuan kita untuk maju. Nah, jadi bersemangat untuk mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, saat gagal mengalahkan persaingmu, kamu akan merasa penasaran dan mencari tahu penyebabnya sampai ketemu. Nah, di sini jika kita memproduksi sebuah barang atau apa, ketika kita gagal, ya kita kalah, kita harus bisa mencari tahu apa sih penyebabnya, penyebab dari kegagalan itu sendiri. Apa? Nah, itu harus dicari tahu. Nah, yang berikutnya, yang keempat yaitu harus kamu, orang yang berjiwa kompetitif harus merasa semua orang adalah saingan, bahkan dirimu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat dari segi negatifnya adalah kok di sini kita saingan gitu. Bahkan diri sendiri itu dianggap saingan. Nah, orang lain anggap saingan. Ya memang harus. Nah, tapi dengan catatan kita tidak merugikan orang lain, kita secara sehat. Ibaratnya gini, dalam sebuah pasar itu kita lihat ruko itu bersusun menjual barang yang sama, menjual produk yang sama, tapi tetap bersahabat, tapi tetap berjiwa besar. Nah, disitulah semakin banyak orang yang bersaing dengan kita, ya semakin kita bagaimana kemampuan kita untuk memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik atas apa yang ingin kita pasarkan. Selanjutnya di sini yaitu adalah jiwa yang berikutnya, orang yang berjiwa kompetitif adalah ya di sini adik-adik peserta didik yang
yang saya banggakan, ya di sini adik-adik harus selalu mempunyai goal dalam hidupmu. Ketika yang satu sudah tercapai, kamu akan membuat goal berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan begini, seorang yang berkompetisi dalam sebuah pertandingan sepak bola, mereka ingin mencetak sebuah gol. Nah, misalnya tadi Persija PS Persib. Nah, itu misalnya Persija udah mengegolkan 1 kali. Nah, itu bagaimana kemampuan Persija mengegolkan lagi. Nah, sampai mencetak gol terbanyak. Nah, dan itulah yang harus dimiliki orang yang berjiwa kompetitif. Dan dia, kalau dia menghasilkan sebuah produk baru, nah dia harus bisa lagi membuat produk baru lagi, berinovasi. Nah, misalnya dia memiliki sebuah toko, anggap aja toko bakeri di Kota Ngabang ini. Nah, kalau bisa dia buat di daerah ini, dia juga nanti harus bisa buka di cabang berikutnya. Bisa juga buat di cabang di daerah berikutnya. Nah, saya rasa banyak sekali para pengusaha sukses yang bisa melakukan hal ini. Selanjutnya adik-adik, untuk jiwa kompetitif yang berikutnya adalah di sini adalah terkadang kamu merasa lelah dengan dunia ini. Nah, terus terang, orang yang memiliki jiwa kompetitif kan merasa lelah dengan, aduh, kok begini, aduh, terasa lelah, capek. Nah, rasanya hidup ini habis-habis untuk bersaing dengan orang. Dan itu harus dicerna kembali, dievaluasi kembali. Nah, bahwa tujuan kita adalah untuk hal-hal yang positif. Dan itu yang harus dilakukan oleh adik-adik. Jadi, memang lelah itu pasti ada. Suatu saat ketika kita mampu untuk berkompetitif, berterjun untuk mengembangkan apa yang adik-adik minati, untuk bisa diminati orang lain. Dan itu akan ada. Tapi satu hal yang adik-adik ingat, bahwa ketika kita lelah, kita harus bangkit kembali untuk bisa menjadi orang yang berpikir positif. Jadi adik-adik, kita kaitkan kembali lagi, berjiwa kompetitif itu, kalau untuk adik-adik saat ini, adik-adik bisa belajar dengan baik, bagaimana kemampuan adik-adik bersaing dengan teman-teman, dengan tidak merugikan temannya, untuk kemampuan dalam bidang akademik. Nah, kemudian kalau adik-adik ke depannya mampu membuat suatu produk, kemudian memasarkannya, nah berarti adik-adik sudah mengaitkan berjiwa kompetitif ini di bidang wirausaha. Kenapa adik-adik? Untuk saat ini dibutuhkan kemampuan adik-adik untuk mampu untuk berjiwa wirausaha itu. Karena kita tahu sendiri ya, seorang sarjana sekalipun, sepintar apapun ia, nah kalau tujuan kita masih untuk mencari kerja, itu sulit. Jadi kita harus mampu untuk membuka lapangan kerja, minimal untuk diri kita sendiri. Nah, ini untuk di era digital ini, saya rasa untuk bisa mengembangkan kemampuan adik-adik untuk memasarkan sebuah produk tidak lagi sulit. Baiklah adik-adik sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa sedikit memberikan masukan, pendidikan, pembinaan bagi adik-adik untuk bisa maju dan sukses di kemudian hari. Kenapa? Adik-adik masih sangat muda, berjiwa muda. Nah, kembangkan semangat. Karena hidup membutuhkan semangat. Kalau kita tidak semangat, bagaimana kita bisa untuk menjadi orang yang sukses. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.